memang UI saat ini sedang merancang aturan dan juga nanti ada panduan ya untuk fakultas dan juga prodi di UI. Dan saya memang salah satu anggota dari tim ad hoc untuk perumusan itu ya di bawah Dirpen. Dan memang di UI ada juga kekhawatiran gitu ya, yang kami share bersama dengan Bu Tito juga, bahwa AI ini kalau nanti eh, apa namanya terlambat ya kita atur ya, jadi too big to govern gitu ya, too big to rule gitu. Jadi memang ini suatu isu yang sangat urgent gitu ya. Nah hari ini karena peraturan barunya belum terbit ya, jadi saya akan nanti di akhir sesi ini ambil perspektif kerangka regulasi yang ada gitu ya. Tapi sebelum itu kita akan ngobrol-ngobrol sedikit mengenai AI dan kemudian apa implikasinya terhadap studi kita ya di program magister khususnya gitu ya. Jadi penggunaan AI secara bertanggung jawab dalam konteks pekerjaan akademik. Nah, seperti disampaikan Bu Tito tadi, saya staf pengajar dan saat ini prodinya itu saya di Magister Teknologi Informasi sebagai kaprodi di situ, kampusnya di Salemba. Jadi eh, sehari-hari saya sering ke Depok kalau pagi atau siang dan malamnya kalau ada kelas saya ke Salemba gitu. Nah, bagi rekan-rekan nanti yang tertarik belajar IT juga boleh ya ke Salemba kalau habis Mas tentunya. Oke, latar belakang saya em, di bidang sistem informasi, ilmu komputer, dan juga bisnis dan setelah S3 kira-kira 2019 saya mulai belajar hukum gitu ya. Dan akhirnya ini sering diminta untuk ikut serta dalam tim untuk pembuatan peraturan. Nah, jadi kalau kita lihat typical case, saya tampilkan slide-nya nggak full gini nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya? Masih bisa kebaca kan? Kalau Masih bisa. oke, Terbaca, Pak. terbaca ya. Nanti info aja kalau misalnya tulisannya agak kecil. Em, Lebih gampang ngaturnya kalau seperti ini. Ada ini. Bentar, saya juga sharingnya deh, linknya, public linknya. Jadi Bapak Ibu bisa ngikutin ya di sambil berkegiatan lain misalnya. Oke, linknya saya udah paste ke chat. Nah mungkin saya nggak tahu apakah ada yang mengalami nggak seperti ini. Mudah-mudahan nggak ya di Prodi Kars ya. Jadi seorang mahasiswa ya, master ya, dia menggunakan AI untuk membuat mungkin bagian-bagian tertentu dari tesisnya gitu ya. Dan AI itu ya menciptakan ada citasi atau referensi-referensi baru ya. Dan kemudian mahasiswa itu mengumpulkan tesis itu ke prodi. Nah, ini kan typical case ya. Dan sering sekali kita lihat ya, mudah-mudahan nggak terjadi nih ya di prodi kita. Ini contoh top university ya, top berapa? Top 20 malah ya, gitu ya. Ini kasus serupa untuk mata kuliah terkait kesehatan masyarakat juga ya, dengan kasus yang hampir sama ya. Jadi mereka menggunakan AI ya, tanpa ngecek lagi hasilnya itu apa udah akurat apa tidak gitu kan. Nah, jadi ada tadi referensi tambahan gitu ya, statistik, dan kemudian link-link eksternal yang sebetulnya itu made up gitu ya, oleh AI. Dan ketika ditelusuri, itu sebetulnya broken links gitu. Nah, ini ketahuan, akhirnya mereka masuk ke proses formal ya, diminta untuk mempertanggungjawabkan di NTU. Dan kemudian mahasiswa biasanya udah minta maaf gitu ya, masuk proses formal, minta maaf, tapi minta maafnya pakai AI gitu kan. Nah, ini kasus lagi nih. Ini kali ini di Illinois ya, di Amerika. Jadi profesornya karena perpetrators banyak ya, pelakunya banyak, ngelihat polanya kok mirip nih minta maafnya, ternyata minta maaf pakai AI ya, generate text-nya. Dan ini tidak hanya di luar negeri, kalau kita lihat Indonesia, UI pun tidak imun ya terhadap fenomena ini gitu ya. Jadi memang sudah menjadi wabah ya. Nah ini menjadi perhatian kita bersama ya, bagaimana esensi pendidikan ini ya tidak hilang gitu ya di tengah adanya teknologi baru seperti AI ini. Nah, ini suatu demonstrasi aja, saya yakin mahasiswa pasca biasanya ya, terlebih yang profesional itu pengguna AI yang cukup mahir ya. Minggu lalu ada eh, top eksekutifnya OpenAI, ChatGPT datang ke Indonesia ke DIRBT ya, apa namanya, STP UI. Mereka share Indonesia itu adalah top 5 ya, country yang menggunakan AI dan umumnya itu untuk pendidikan gitu. Ya, jadi education market itu untuk OpenAI itu gede banget ya. Nah, ini contoh satu case ya tadi saya eh, gunakan ya beberapa menit sebelum eh, apa seminar ini dimulai ya. Jadi saya prom ini ke platform AI dan ini platform AI yang bisa menggunakan agen-agen AI-nya secara paralel gitu ya. Nah, jadi ada 6 parallel searches
yang dilakukan. Jadi saya minta, tadi kan banyak pelanggaran-pelanggaran terkait AI ya di berbagai universitas. Jadi saya cantumkan di situ ya, seperti di Illinois tadi, di NTU segala macam ya. Tolong buat PDF report, case summaries, comparison table, penalty severity ya, keseriusan tingkat apanya, pelanggarannya, trend analysis dan lain-lain. Ini kira-kira berlangsung 2 sampai 3 menit ya. Ini next slide ya. Dia udah ready ya. Kira-kira ini menampilkan proses berpikirnya lah ya, secara abstrak ya, 17 halaman, 27 sources, ya, 22 cases di 10 negara ya. Lanjut sampai nanti ada PDF dokumennya bisa kita download, dan ketika kita buka, well formatted, well designed gitu ya, seperti dibuat oleh seorang profesional gitu kan. Kita scroll lagi, ada tadi yang trend analisisnya, comparison table-nya ada ya. Dan ini sebetulnya ya kita dapat menyikapinya apakah ini akhir dari dunia pendidikan atau bagaimana gitu kan. Nah ini pertanyaan yang mungkin terbesit ya di benak kita. Nah concern kita hari ini di seminar ini bagaimana kita dapat menggunakan AI gitu ya, khususnya untuk belajar lebih cepat ya, tanpa masuk ke ranah academic misconduct gitu ya. Karena academic misconduct ini ya yang tadi kasus seperti yang di awal-awal saya sampaikan itu yang perlu kita hindari ya. Kita mengutamakan pembelajarannya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke AI, kita flashback ya, bukan fast forward. Flashback 53 tahun yang lalu ya. Tahun ini 2026, 53 tahun yang lalu itu tahun 1973. Jadi bagi yang ngikutin sejarah personal computers ya, mungkin familiar dengan majalah ini ya. Ini Scientific American tahun 73, ada satu gambar di sini. Ini agak buram ya, karena ini hasil scan ya, bukan original ininya, publication formatnya. Nah, jadi kalau kita lihat ada dua aksis di sini ya, di sebelah sumbu Y ini, X ini ada body weight ya, yang di atas ini cost of transport ya. Nah, ini memetakan ya efisiensi energi berbagai makhluk hidup gitu ya. Ketika dia menempuh jarak tertentu dan misalnya dari satu poin ke poin lainnya, titik A ke titik B gitu. Jadi seberapa efisien gitu ya energi yang dikonsumsi untuk menempuh jarak tertentu itu. Jadi kalau manusia misalnya dibandingkan dengan misalnya ini ya sapi gitu ya atau sheep gitu ya. Nah itu sebetulnya manusia itu tidak efisien-efisien banget gitu ya. Tapi ketika manusia itu mengendarai sepeda, dia jauh sangat efisien ya, malah lebih efisien dari kendaraan-kendaraan bermotor sekalipun seperti pesawat terbang gitu. Nah, jadi manusia di atas sepeda gitu ya, sangat powerful gitu ya. Nah, inilah yang menginspirasi anak muda di California namanya Steve Jobs ketika itu beberapa tahun kemudian menciptakan personal computer gitu. Jadi dia memakai analogi yang sama ya, menciptakan personal computer untuk membuat semacam sepeda baru gitu ya. Jadi sepeda ini sepeda untuk pikiran kita ya, bicycle for the mind gitu. Jadi pikiran kita itu bisa lebih hebat ya, seperti mana lebih efika dia di atas sepeda gitu kalau apa bepergian dari suatu titik ke titik berikutnya. Jadi kalau ini sepeda untuk pikiran dan sepeda baru ini adalah komputer gitu. Jadi alat sederhana efeknya luar biasa. Tapi pesannya di sini manusia tetap pusatnya gitu ya. Jadi tidak menggantikan kemampuan berjalan manusia kan sepeda itu gitu ya. Tapi sepeda pun ya memperluas gitu, tidak menggantikan. Kita tetap berjalan saat ini gitu kan, 2026. Jadi komputer tidak menggantikan otak manusia, tapi memperluas cara dia berpikir dan menciptakan banyak hal gitu. Nah ini mungkin udah kepikiran ya, sebetulnya AI itu a new kind of bicycle gitu, sepeda baru sebetulnya. Jadi sebelum situ, dari tahun 73 ke tahun 97, kita sudah melihat seorang grandmaster catur ya, dikalahkan oleh komputer ketika itu. Nah ini salah satu momennya AI ya ketika itu. Tapi belum AI seperti sekarang gitu ya. Masih bisa dikatakan relatif primitif ya. Jadi AI ini bukan barang baru, jadi tahun 90-56 istilah AI pertama itu ditemukan gitu. Tapi kira-kira 10 tahun belakangan ya, karena adanya internet, ketersediaan data yang sangat besar gitu ya. Dan kemudian komputasi itu juga semakin murah ya. Nah, akhirnya terciptalah AI yang kita kenal saat ini ya. Jadi tahun 2020 berapa nih? 22 ya.
ChatGPT muncul gitu ya. Sebelum-sebelumnya tadi ada yang catur ya, ada self-driving car seperti Tesla ya. Dan nanti diprediksi ya, malah sudah ada yang mengatakan bakal ada singularity istilahnya, bahwa ada komputer itu yang kemampuannya melebihi manusia di segala bidang gitu. Nah, jadi AI itu apa sebetulnya ya? Sebelum nanti kita masuk ke academic work gitu settingannya. Jadi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau kalau harian Kompas memakai istilah akal imitasi ya, dan apalagi ya, kecerdasan buatan itu sebetulnya sinonim-sinonimnya, dan ini mengacu pada simulasi kecerdasan manusia pada mesin. AI merupakan upaya untuk menciptakan mesin yang dapat memahami, belajar dari data, dan membuat keputusan. Jadi simulasi kecerdasan manusia pada mesin untuk mengerjakan tugas-tugas yang biasanya diasosiasikan dengan manusia. Dan secara umum ada tiga ya, kalau kita lihat literaturnya, ada AI yang sifatnya itu sempit ya, Artificial Narrow Intelligence, dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu secara spesifik. Operasinya itu ada dalam batasan tugas-tugas yang sudah diprogramkan. Misalnya AI yang dapat mengidentifikasi gambar ini apakah gambar kucing atau anjing misalnya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya itu salah satu konsep dasar ya di dalam AI ini. Jadi kalau misalnya kita dapat data gambar seperti ini, ada kucing, ya kita berikan label kucing, ada anjing, kita berikan label anjing, dan seterusnya ya, kucing lagi, anjing lagi gitu ya. Jadi istilahnya kita berikan latihan ya, jadi latih gitu ya, data latih atau training ya. Jadi ketika AI itu kita latih ya dengan data-data yang tentunya akurat ya, representatif dari populasinya, lama-lama dia akan bisa menebak next gambarnya gitu ya. Nah, ini agak susah nih karena gambarnya apa nih, apakah serigala atau rubah gitu ya. Nah, ini pentingnya nanti kalau kita melakukan latihan ya atau training ya terhadap model AI-nya itu ya menggunakan data yang cukup gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa terapkan, Bapak Ibu yang mungkin nggak punya technical background, bisa coba ini Google Teachable Machines ya. Jadi upload gambar, bikin kategorinya, nanti latih model AI-nya, kemudian nyalakan kamera, bisa nggak dia ngenalin pet Bapak Ibu, kucing atau anjing gitu ya. Atau malah manusia senyum atau gembira gitu ya, ekspresinya bisa bisa di ini ya. Nah, jadi konsep dasarnya itu ya, AI itu sebetulnya kita berikan input, dia outputnya apa gitu. Jadi eh, prinsipnya itu pemetaan ya, A ke B ya, A to B mapping. Jadi ada istilahnya itu di eh, AI gitu ya, supervised learning ya, suatu tipe dari machine learning gitu ya. Eh, nggak usah khawatir tentang itu gitu ya. Nah, maksud saya tadi pemetaan A ke B-nya misalnya ini, inputnya email, outputnya spam, iya atau tidak gitu ya. Jadi aplikasinya itu spam filtering. Jadi kalau Bapak Ibu pakai email Gmail atau Yahoo atau email UI ya, itu kalau ada aplikasi spam filternya, itu sebetulnya contoh sederhana dari AI juga ya. Jadi masuk email, oh ternyata ada orang minta apa itu, nomor rekening atau minta tolong ditransfer karena dia mungkin sahabat dari seorang dignitary dari mana Afrika misalnya gitu. Nah, jadi pemetaan input ke A ke B gitu ya, aplikasinya itu ditentukan tadi ya, oleh inputnya apa, outputnya apa. Jadi kalau masuk audio keluar transkrip ya, speech recognition ya. Kalau bahasa Inggris keluar bahasa Indonesia, Google Translate misalnya gitu. Itu juga dengan itu self-driving car, mungkin yang Bapak Ibu punya mobil yang listrik ya, biasanya yang punya kemampuan seperti ini ya. Jadi inputnya adalah gambar-gambar dan juga radar info ya, dia bisa ada sensor-sensornya. Kemudian juga HP dan seterusnya ya. Nah, kalau urutan kata-kata itu chatbot ya, kira-kira gitu. Bapak Ibu sudah pakai LLM ya, large language model dalam bentuk aplikasi misalnya Gemini, ChatGPT dan lain-lain ya. Jadi sebetulnya itu dia dibangun awalnya ya menggunakan pengikutnya secara berulang gitu ya. Jadi dia dilatih dulu sistem itu dengan data yang sangat besar. Jadi semua artikel teks ya yang ada di internet itu ya, itu katanya digunakan untuk melatih model-model AI yang populer itu ya. Nah, kita mendapatkan LLM seperti ChatGPT itu. Jadi kalau misalnya kita ketik minuman favorit saya, jadi dia bisa menebak next-nya pada apa. Adalah gitu ya. Kalau orang nulisnya orang Indonesia nih ya, minuman favorit saya adalah es teh manis gitu. Ya. Nah, kalau tadi dia ditrain gitu dengan data ya yang konteksnya seperti kita sehari-hari ya. Nah, jadi sebetulnya ada probabilitas permainan statistik di situ ya. Jadi
sebetulnya AI itu tidak benar-benar mengetahui gitu ya, tidak paham seperti manusia. Jadi makanya tadi dikatakan dengan simulasi. Nah, karena bergantung dengan data tadi dan juga input yang kita berikan, hasilnya itu bisa halusinasi istilahnya ya, istilah populernya bisa bias gitu. Contoh bias ya, ini foto saya beberapa bulan yang lalu, umurnya eh, hampir setengah ya dari umur sebenarnya 27. Karena mungkin model AI-nya dilatih untuk melihat ya gambar wajah seseorang ya seperti ini itu lebih mudah gitu. Nah, tapi itu mungkin harmless ya, tapi bisa aja dalam konteks misalnya penegakan hukum kita bisa salah eh, misalnya merecognize face gitu. Itu bisa saja terjadi ya. Terlebih kita misalnya dalam konteks eh, healthcare ya, kesehatan masyarakat ini saya ambil ada satu artikel ya yang meng-highlight bias ya di healthcare gitu ya. Nah, karena AI data ini lebih mengerti ya bahwa existing biomedical data set itu juga ada ininya ya, misrepresentation-nya gitu. Jadi kalau training datanya misrepresentatif ya dari populasinya, jadi AI itu sistemnya nanti bisa reinforce bias gitu ya. Akhirnya uh, outcome-nya misalnya mungkin menegakkan diagnosa atau mungkin generalisasinya ya itu jadi tidak baik gitu ya, tidak akurat atau meleset gitu. Nah, ini memang sudah menjadi isu yang umum gitu ya, baik di literatur akademis begitu juga dengan literatur populer bahwa bias itu kadang baked into the system gitu ya. Jadi tidak kadang seringkali tidak sengaja gitu ya. Makanya kita harus secara sadar menciptakan AI yang lebih lebih adil gitu ya, tidak diskriminatif. Nah, tadi baru yang ini ya, narrow intelligence yang sempit ya. Dan contoh ChatGPT tadi sebetulnya adalah generatif AI ya. AI yang menciptakan konten baru seperti teks ya. Kita udah pernah pakai gambar, saya yakin Bapak Ibu pernah pakai ya untuk edit gambar, untuk bikin gambar baru ya. Malah untuk bikin slide presentasi di mata kuliah ya. Dan bagaimana kita menginput tadi ya, itu sangat berpengaruh ya. Kalau kita prompt misalnya buat peta kota Banjar seperti ini ya, mungkin ini bagus ya, tapi kalau kita prompt seperti ini dengan detail ya, yang misalnya buat yang realistis di atas hamparan permukaan, miniatur diorama 3D dengan detail pencahayaan, akhirnya dia akan lebih baik ya. Jadi generatif AI ini sangat berpotensi kalau kita dapat ya memberikan istilahnya instruksi ya, atau prompt. Nah, terakhir jenis AI-nya artificial general intelligence tadi yang saya singgung di awal gitu ya. Bahwa ini konsep hipotesis sebagian beranggapan AGI sekarang sudah hadir gitu ya dan tentang bagaimana sistem memiliki kemampuan kognitif setara manusia ya dan mampu memahami menerapkan pengetahuan di berbagai tugas dan domain. Nah, jadi kalau kita balik ke penjelasan mengenai large language model tadi ini kan penjelasan sederhananya ya, simplifikasinya. Jadi AI itu sebetulnya analoginya seperti asisten yang dia nyari pola gitu ya, mencocokkan pola istilahnya pattern matching ya secara cepat gitu ya. Dan dia bukan seorang scholar gitu kan, bukan seorang akademisi seperti kita semua gitu ya. Dan dia belajar dari data, menghasilkan respons ya, berdasarkan input ya, menghasilkan respons atau outputnya. Dan dia tidak benar-benar memahami fakta gitu ya, seperti manusia. Dan kualitasnya itu bergantung kepada prompt. Tadi kita lihat kalau promptnya bagus, hasilnya bagus gitu ya. Dan tidak hanya prompt saja, tapi modelnya juga dan juga data yang melatih AI itu. Nah, jadi limitations-nya, risiko-risikonya itu AI bisa sounding confident gitu ya, seperti kita sudah buktikan ya, pasti pernah mencoba ya. Oh, ternyata sangat meyakinkan dan bisa salah begitu ya. Karena cara kerjanya tadi ya. Dan dia bisa merefleksikan bias dalam trainingnya. Sekarang misalnya kita minta AI, tolong buatkan gambar ya ibu-ibu Indonesia yang beragam gitu ya, sedang misalnya mengikuti kuliah di Suaranya Pak Panca hilang ya? Atau saya ya? Sama FKM Bu, hilang. Asmus. Sama Hilang, Bu. Bu. Hilang Bu. Sangat likely nanti akan keluar Pak Panca, suaranya dari sana hilang. ya. Bapak suaranya hilang-hilang, Pak. Suaranya hilang? Iya, Oh gitu. Sebentar, sebentar. mungkin sinyal nggak stabil kali, Pak, di sana. Ya, saya ganti koneksi dulu. Oke.
Halo, Ya, Pak. udah Silakan. masuk? Suara Sudah, udah aman? Aman ya? udah. Ya, Oke. silakan. Ya, jadi keterbatasannya karena tadi kita sudah tahu cara AI itu bekerja, ya ada kemungkinan dia salah-salah gitu ya, karena tadi dia bekerja eh, secara statistik probabilitas gitu ya. Kemudian datanya mungkin tidak representatif, akhirnya hasilnya tuh bias gitu kan. Kemudian karena dia itu sifatnya harus ada outputnya gitu ya, kurung quote gitu ya. Akhirnya dia bisa menciptakan gitu ya hasil-hasil yang bisa saja salah gitu ya. Jadi dia menciptakan sumber-sumber kutipan gitu ya. Dan ketika dia itu misalnya tidak diupdate ya dengan misalnya konteks yang lokal yang kita pahami yang atau mungkin real time gitu ya, itu dia nggak tahu gitu kan. Nah, akhirnya dia menciptakan risiko-risiko yang sifatnya itu ya terkait dengan privasi ya dan juga malah risiko-risiko hukum gitu ya. Terutama ketika misalnya kita tadi ngerjain tesis ya, ada data dari misalnya rumah sakit yang mungkin ada personally identifiable information atau mungkin data yang sensitif ya yang diproteksi oleh aturan tertentu begitu. Dan ketika kita upload ke AI ya, AI platform yang default settingnya itu dia akan menggunakan itu untuk melatih model AI-nya gitu. Dan kita bisa saja melanggar aturan gitu ya, melanggar hukum dan melanggar privasi orang. Nah, jadi AI is a tool gitu ya, not an author ya. Jadi bukan penulis gitu ya. Jadi kalau dalam konteks akademis ya, ini potentially acceptable uses-nya. Ya, ini subject to policies ya di setiap universitas, fakultas dan prodi gitu ya. Nah, umumnya kalau misalnya brainstorming topik ya, misalnya kita tertarik dengan misalnya service quality ya dan juga satisfaction dari pasien rumah sakit gitu ya. Nah, kita bisa brainstorm ya topik research-nya gitu ya, research angle-nya, research question-nya gitu ya. Kemudian membuat outline ya dari papernya, mungkin dari literatur review-nya, systematic review-nya, dan improving misalnya tata bahasanya, penulisan ya, dan bisa juga meringkas ya, misalnya paper-paper yang sudah kita temukan gitu ya. Nah, jadi misalnya ini prompt ya, mungkin pernah dipakai oleh mahasiswa ya. Tolong berikan saya 10 ya researchable topics on patient flow in Indonesian hospitals untuk master thesis. Ya. Nah, ini secara umum ya masih acceptable gitu ya. Nah, tapi AI itu harusnya tidak menggantikan ya, mereplace ya core academic work kita. Kalau tadi brainstorming oke gitu ya. Tapi ketika tadi misalnya kita dapat papernya ya, misalnya kita minta AI juga untuk cari papernya ya untuk melakukan identifikasi. Tapi the reading itself gitu ya, critical readingnya dan pemahaman mendalamnya harusnya itu tetap di manusianya gitu ya, di si pembelajarnya. Nah, kemudian kalau kita mengumpulkan data, ya, datanya itu analisisnya gitu ya, harus tetap original analisisnya di kita gitu ya. Karena kan kita masukkan ke AI ya, nanti AI akan generate gitu hasilnya, kemudian generate juga charts-nya gitu ya. Nah, itu responsibility-nya tetap kita ya, accurate interpretation-nya dari data findings dan original analisisnya. Ya, jadi penulisan analisisnya gitu ya, itu juga perlu kita perhatikan. Nah, kemudian yang keempat, ethical judgment. Ya, jadi baik benarnya, karena tadi moralitas itu bukan bagian ya dari fiturnya AI gitu ya. Jadi ethical judgment-nya itu terkait moral-moral principles itu tetap masih di si pembelajar. Dan akhirnya apapun tadi yang misalnya kita hasilkan dan kita lakukan mungkin dengan bantuan AI, ya, final responsibility-nya ya, apapun itu tetap pada manusianya. Jadi ini yang kalau menurut hemat saya bisa ya kita pertimbangkan gitu ya, yang harusnya tidak digantikan oleh AI. Nah, jadi kalau AI bantu kita membuat argumen-argumen di tesis gitu ya, jadi penulisnya siapa gitu ya? Siapa yang bertanggung jawab sepenuhnya gitu ya? Yang bertanggung jawab sepenuhnya harusnya si manusianya gitu ya. Nah, lanjut. Apa kira-kira yang dapat dikatakan academic misconduct ya di era AI ini ya? Submission dari AI written text as your own ya. Ini sebetulnya adalah definisi dari plagiarisme ya. Jadi kalau kita kutip di sini dari Elsevier, salah satu publisher terkemuka di dunia, mengatakan plagiarism itu gitu ya, seorang penulis ya secara sengaja deliberately menggunakan karya ya. Karya bisa orang lain, institusi lain gitu ya, manusia atau tidak manusia, tanpa permisi gitu ya, tanpa apa namanya itu izin ya, kemudian kredit dan juga acknowledgement.
ya. Nah, ini bisa applicable nggak hanya untuk teks tapi juga data, ya, ide, konsep dan lain sebagainya. Jadi ketika teksnya dibuat oleh pihak lain, ya, dalam hal ini adalah AI gitu, berarti kita kan melakukan an act of plagiarism, ya. Kemudian menggunakan citation yang diciptakan oleh AI tadi, kasus yang di luar negeri ya, itu juga academic misconduct. Kemudian mengaburkan atau malah apa ini, hiding, ya, menyembunyikan penggunaan AI, ya, ketika disclosure itu, ya, eh, kalau menurut saya sih disclosure ini lebih ke wajib, ya, walaupun nggak require itu karena isunya isu etik, ini pendapat aja, dan mungkin rekan-rekan nggak harus sepakat gitu, ya, tapi tidak hanya when required, ya, disclosure-nya, tapi juga eh, ketika kita menggunakan AI at all gitu, ya. Nah, terakhir, ini menggunakan AI untuk membypass learning, ya. Jadi nggak belajar gitu, ya. Kayak tadi kita bikin laporan riset, ya, langsung jadi gitu PDF-nya. Jadi kita nggak ada belajarnya di situ gitu, ya. Jadi catatan untuk kita sendiri, ya, AI bisa eh, membantu, ya, tapi manusianya, humans-nya must verify, ya, dan bertanggung jawab, own gitu, ya, dan melakukan disclosure gitu, ya, pengungkapan. Nah, ini beberapa practical do's and don'ts, ya. Nanti saya akan bahas aturan-aturan di UI, ya, tapi ini pengantar dulu dikit, ya. Nah, ini ada beberapa do's and don'ts, tadi udah kita cover sebagian, ya. Bikin outline literatur review gitu, ya. Summarize artikel sebelum kita baca, ya. Tapi don't-nya itu jangan sampai misalnya kita copy dan kemudian paste gitu kan. Ini common sense aja sebetulnya kan. Sebenarnya banyak yang common sense di sini. Nah, tapi ini yang saya kasih panah-panah di sini. Ini kadang sebetulnya common sense, tapi kita luput gitu. Ya, kita overlook ini. Jadi kita dengan kadang juga apa ya, kadang setengah memamerkan, ya, bahwa kita memasukkan data-data yang kadang sifatnya rahasia, confidential, dan diproteksi itu ke dalam AI gitu. Ya, untuk memang mungkin ada gunanya gitu, ya, tapi kita melupakan hal ini biasanya. Nah, kemudian terakhir disclose, ya, penggunaan AI secara etis, ya. Dan down-nya itu hide, ya, AI assistance-nya itu, ya. Apalagi tadi yang saya skip, ya, yang citation harus kita cek lagi gitu, ya. Ini common gitu, ya, dan non exhaustive maksudnya berarti nggak lengkap, ya, jadi bisa jadi ada yang lain gitu kan. Nah, yang terakhir yang disclose AI ethically, AI use ethically, ya, pengungkapan penggunaan AI secara etis ini tergantung sebetulnya kebijakan kampus, ya. Nah, ini saya ambil dari University of New South Wales. Dia UI akan punya soon segera seperti ini, ya. Eh, tapi ada levels of AI assistance, ya. Ini saya pakai di mata kuliah saya, nanti saya akan perlihatkan juga satu contoh mata kuliah yang menerapkan ini. Um, Level AI assistance ini udah sampai mana gitu, ya. Jadi ada mata kuliah yang memilih gitu, ya. Ini paling kiri ini nggak boleh gitu, ya. Paling kanan itu paling liberal. Jadi paling kiri no assistance whatsoever gitu, ya. Jadi nggak boleh sama sekali menggunakan AI, ya. AI apapun, ya. Kalau ini contohnya generative AI. Tadi kan kita tahu AI banyak, ya. Generative AI is one of the types of AI. Tapi ini generative AI. Tapi nggak apa-apa lah. Uh, kita nggak mau terlalu strict, ya. Ini punya orang juga gitu, ya. Nah, jadi no assistance, ya. Kalau yang di warna orange, ya, yang nomor 3 ini, ya, ini boleh gitu, ya. Tapi untuk perencanaan. Jadi kayak tadi brainstorming gitu, ya. Nah, jadi final produknya ini, kalau saya zoom, ya, final produknya ini is almost fully your work gitu. AI-nya itu limited, ya, gitu, ya. Nah, jadi itu, ya. Kalau yang paling kiri tadi 100% karya mahasiswa, ya. Jadi di tahap planning aja gitu, ya. Tahap planning berarti ideation, outline tadi, ya. Jadi makanya tadi saya bilang masih aman, ya, masih aman kalau di level ini mata kuliahnya, ya. Jadi pemilihan bahasanya kan potentially acceptable karena tidak semuanya acceptable, ya, tergantung kebijakan nih. Ya, kalau bahasa bahasa aturannya kan. Nah, jadi planning design ini bisa di sini mata kuliahnya. Jadi tentukan nanti mata kuliah di mana misalnya gitu, ya, kalau perspektif dosen, ya. Bisa di mata kuliahnya bukan di situ, ya, di sini gitu kan. Nah, jadi AI itu udah masuk editing, refinement gitu, ya. Tadi hanya brainstorming, ya. Ini masuk refinement. Di sini eh, ini sudah masuk ke dalam assessment-nya malah gitu, ya. Jadi AI itu part of the product gitu. Gitu, ya, kira-kira. Itu maksud tadi yang disclosure, ya. Udah sampai mana. Jadi kalau polisinya perlu disclosure, ya, harus diungkap. Nah, contoh ada
mahasiswa KAS misalnya, ya. Tesisnya ini, patient satisfaction, service quality in Jakarta Hospital. Pakai AI 1234. Generate literature review, summarize 5 artikel, polish abstract, improve slide titles, ya. Apakah ini etis gitu ya? Apa yang bisa menjadi perbuatan yang misconduct atau salah gitu? What could go wrong? Ya. Apakah apa yang harus dilakukan mahasiswa itu supaya dia tidak masuk ke ranah academic misconduct akhirnya melanggar academic integrity gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengacu tadi ke materi-materi sebelumnya, ini kayak skip ya. Kalau outline sketching oke gitu ya. Kalau yang summarizing understanding oke to certain extent gitu ya, tapi jangan sampai kita nggak baca dulu gitu kan sebelum kita lakukan kutipan ya. Begitu juga dengan moles ya. Kadang kita moles naskah, kita nggak baca lagi gitu ya perubahannya. Nah, ini jadi responsibility-nya itu tetap di manusianya. Kemudian begitu juga dengan slide ya. Jadi eh, kita harus perhatikan. Jadi kita harus verifikasi lagi ya, baik itu citasi, data gitu ya, dan nanti kita coba lakukan pengungkapan ya. Jadi poinnya ini agak berulang ya dengan format yang berbeda gitu ya. Jadi eh, ini typo ya. You must remain responsible. R nggak ada ya. Nah, mahasiswa ya harus remain responsible. Contoh ya brainstorming, masukin ke AI ya. Saya topik tadi, tolong 5 research questions. Ya, mahasiswa pilih, pergi ke pembimbing, supervisor, kemudian baca literatur. Nah, idealnya begini kalau harapan, at least harapan saya sebagai dosen. Jadi em, pakai AI boleh gitu ya, tapi secara bertanggung jawab gitu ya. Nanti kita akan ungkap kayak AI-nya pakai pakai apa gitu ya, prompt-nya apa, idealnya begitu. Kemudian nanti kita diskusikan sama pembimbing, kita cek lagi literatur benar nggak nih gitu ya, dan juga apakah ini memang appropriate gitu kan. Nah, kemudian untuk pekerjaan lainnya bisa abstract editing, masukin abstract sekian word, kemudian kita improve tadi kita polish ya. Jadi kita baca lagi, kita pastikan meaning-nya nggak berubah, at least nggak berubah ya, improve oke gitu ya. Dan citation-nya benar gitu misalnya. Dan banyak sekali tipe-tipe pekerjaan akademik lainnya bisa menggunakan AI, tapi prinsipnya adalah si mahasiswanya keep apa being responsible di situ. Nah, ini as a summary nanti bisa diperhatikan lagi ya. Jadi copy paste no gitu ya, harus rewrite ya. Kemudian fake sources, cek lagi source-nya benar apa tidak. Analisisnya itu ya kita run sendiri ya, interpretation-nya. Kemudian polish text kita cek lagi gitu ya, dan kita disclose ya. Kita follow policy tadi terkait dengan mata kuliah. Nah, ini satu kerangka atau workflow ya. Eh, Mungkin harusnya gambarnya flowchart ya. Ini malah gambarnya siklus ya, tapi oke lah. Ini typo, sorry. Ada typo dikit. Nah, jadi asking, checking, rewriting, citing, disclosing gitu ya. Jadi ketika kita tanya AI ya untuk to ask gitu ya, untuk brainstorm, untuk outline, untuk apa gitu ya. Always check ya. Setelah itu ya, cek faktanya, sumbernya, data gitu ya. Kemudian rewrite ya dengan voice kita ya. Tapi memang kadang ada juga ya pengguna AI yang cukup mahir, dia latih AI-nya supaya voice-nya kayak dia gitu kan. Bisa juga gitu ya, tapi itu kan sebetulnya kita eh, apa ya? Itu bisa dikatakan bisa masuk ranah etik juga itu ya. Nah, cite ya, insert real citation ini tadi yang kasus yang pertama tadi kan, fake citations. Disclose, reveal AI use-nya ya. Especially ya kalau itu diwajibkan. Dan UI itu diwajibkan. Nanti kita lihat aturannya, peraturan rektornya. Nah, summary, AI may assist, not replace, humans must verify, ya, sources must be real, sensitive data must be protected, ya, AI must be disclosed, ya. Ini beberapa, ya. Jadi AI untuk mendukung tapi bukan menggantikan ya pemikiran kita atau proses berpikir kita, dan tanggung jawabnya tetap ada di kita sebagai manusia. Nah, jadi sebetulnya ini common sense seperti yang saya sampaikan tadi ya. Mungkin Bapak Ibu merasakan ini sebetulnya nggak ada yang baru gitu ya. True gitu, karena ini roots-nya memang menurut saya itu ethics ya. Di mana kita berbicara tentang set of moral principles gitu ya. Kalau menurut kamus ini, ya, system of moral values gitu ya. Dan kalau kita lihat di KBBI itu ya, kumpulan azas atau nilai ya. Jadi mungkin kalau kita baca di literatur tuh banyak prinsip-prinsip penggunaan AI secara bertanggung jawab di akademik ya, banyak papers terkait itu gitu ya.
Tapi biasanya balik lagi itu sebetulnya common sense gitu ya, yang sebetulnya malah kita sudah pernah bahas mungkin di mata kuliah. Misalnya mata kuliah metodologi penelitian ya di KARS barangkali ini saya ambil dari mata kuliah metodologi di kelas saya di Prodi MTI. Jadi terkait scientific ethics misalnya ya, norms for conduct ya, apa yang boleh diterima atau tidak diterima gitu ya terkait tingkah laku kita dalam konteks scientific work gitu ya. Nah, ini menurut Resnick dan itu prinsip-prinsip terkait scientific honesty ya. Jadi kita nggak bikin fraud tadi bikin data palsu misalnya pakai AI gitu ya, merepresentasikan data gitu ya. Ini kan mudah sekali sekarang bikin data sintetis pakai AI. Dan kemudian tadi citation-nya ternyata nggak ada, salah gitu ya, careless errors gitu. Kemudian kebebasan akademik ya, openness dan seterusnya ya. Sampai atribusi. Ini kan sebetulnya prinsip-prinsip etik gitu ya, ethical principles. Nah, biasanya ethics ini yang melandasi regulasi-regulasi. Nah, kita masuk sekarang ke regulasi di tingkat UI ya yang sekarang berlaku. Yang tadi sempat saya singgung di awal ya, UI sedang melakukan deliberasi ya dan juga proses perancangan terkait aturan baru. Nah, ini kita lihat dulu kode etik ya. Ya, sebelum nanti mengerucut ke penggunaan generatif AI itu ada peraturan rektornya sendiri. Mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah familiar. Nah, kode etik secara umum dulu ya di lingkungan UI ya. Ini peraturan rektor 4 2024 ya. Ini ada nilai-nilai dasar gitu ya. Nah, ini nilai-nilai dasarnya itu tidak hanya proses pendidikan tapi juga penelitian ya, pengabdian masyarakat. Jadi tridharma. Jadi masuk semua nih. Jadi hak-hak subjek penelitian, menghormati privasi tadi ya, kerahasiaan itu masuk gitu ya, baik dalam konteks pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, kemudian di pasal 33 di sini saya highlight ya, membuatkan ya ini yang dikatakan pelanggaran berat ya, membuatkan atau dibuatkannya karya tulis gitu ya. Nah, ini kan textbook definition-nya plagiarisme gitu ya, termasuk jika menggunakan AI ya. Jadi pasal 33D ini membuatkan dan dibuatkannya karya tulis gitu ya. Terlebih tadi ya kita copy paste ya. Tadi jadi PDF-nya bagus ya. Nah, ini committing ya academic misconduct-nya di sini. Merekayasa proses evaluasi karya ya. Kalau misalnya similarity-nya dimainkan gitu ya. Nah, ini juga jadi isu ya. Nah, kalau kita lihat sanksinya cukup berat ya. Kalau kita lakukan penegakan atau enforcement ya dari peraturan ini ya terkait kode etik ya. Jadi mulai dari sourcing gitu ya, at least 3 tahun, tidak lulus, perberhentian tidak hormat ya dari status mahasiswa, pembatalan ijazah walaupun sudah lulus, kemudian pencabutan gelar menurut peraturan rektor terkait kode etik ini. Dan ini biasanya prosesnya itu ada satu lagi peraturan rektor nomor 5 tahun 2024 itu semacam hukum acaranya. Kalau mahasiswa diduga melakukan pelanggaran etik nanti disidang oleh Dewan Guru Besar Fakultas gitu ya. Dan sebelum ini juga ada peraturan dari apa namanya TAP MWA gitu ya terkait etika penelitian. Ya, ini bagian tertarik aja nanti bisa baca ya. Mahasiswa ini part of sivitas ya, termasuk penelitian itu mahasiswa juga dikonsider sebagai peneliti dan banyak prinsip-prinsipnya yang sebetulnya ketika kita bahas tadi academic misconduct di era AI itu sebetulnya related dengan prinsip-prinsip ini gitu kan. Ya tadi merekayasa data gitu ya. Dan misalnya passing other people's work as our own gitu ya, plagiarisme gitu ya. Ini masuk di sini semua ya, termasuk ini ada istilahnya yang sekarang jarang ya, malah laku ya. Ini masuk di sini ya semuanya gitu. Jadi nanti bisa dibaca ya yang tab MWA ini. Nah, masuk yang terakhir ke yang paling baru. PRUI nomor 16 tahun 2025. Nah, ini generatif AI. Ya. Jadi, ini problematik sebetulnya karena AI nggak hanya generatif kan kita bahas tadi ya. Jadi, ini generatif AI. Ini agak problematik. Nah, tapi pengaturannya juga ketat di sini. Ya, dalam penggunaan generatif AI, Civitas Akademika harus transparan, mencantumkan acknowledgement. Ya. Kalau istilah saya tadi kan disclosure. Ya. Jadi acknowledgement, garis miring, disclosure ya, itu dicantumkan. Ya. Melakukan verifikasi pada setiap tahapan penulisan. Oke, berarti benar tadi ya, selaras dengan aturan di UI. Ya.
termasuk referensinya. Jangan sampai referensinya palsu. Melakukan parafrasa, jadi wajib parafrasa. Uji kemiripan pun wajib, ya. Banyak yang nggak sepakat dengan ini gitu ya, tapi itu mungkin topik lain. Nah, menjaga kerahasiaan, ya, menjaga kerahasiaan, ya, terkait data sensitif tadi ya. Kemudian di pasal 5, ya, menjadikan generatif AI sebagai penulis, ya, melanggar kebijakan plagiarisme, ya, topik yang sama kita bahas tadi. Kemudian ketentuan lebih lanjut diatur oleh masing-masing fakultas, sekolah, ya, program pendidikan vokasi. Jadi fakultas boleh ngatur, ya. Nah, jadi ada kebebasan ya di fakultas. Nah, dengan dasar hukum itu ya sebelum itu ya ada sanksinya juga ini sini. Em, Sanksinya bisa terkait nilai ya, penurunan nilai sampai apa lagi di sini? Pembatalan ya, sanksi lainnya nggak spesifik di sini ya. Nah, jadi dengan dasar tadi fakultas bisa mengatur lebih lanjut dan kemudian prodi dan kemudian mata kuliah dan dosen bersangkutan. Jadi ini satu contoh penerapan aturan itu di suatu mata kuliah. Ini mata kuliah metodologi kajian studi kasus MKSK, Case Study Research Methodology di prodi MTI. Nah, sebagai starting point, course ini menentukan di mana levelnya, gitu. Jadi course ini saya dan tim dosen mata kuliah ini menentukan di sini yang hijau, ya. Jadi boleh ideation, brainstorming, gitu ya, tapi hanya sampai editing dan refinement. Itu bolehnya di situ. Dan mempertimbangkan peraturan rektor tadi yang peraturan terkait Gen AI, peraturan terkait kode etik gitu ya. Dibuatlah semacam guidelines atau ini semacam aturan juga ya, tapi di level mata kuliah ya. Nah, jadi di level mata kuliah itu ditentukan. Karena tadi levelnya di nomor 4 ini yang boleh itu apa aja. Jadi ada di pasal 13 ya di guidelines ini legitimate uses of AI, ngumpulin informasi, brainstorm, kritik, editing ya. Gitu. Itu boleh. Yang lainnya tanya tanya dosen gitu. Nah, yang pasal-pasal lainnya tuh selaras dengan peraturan rektor ya, plagiarism nggak boleh gitu ya. Pakai harus ada acknowledgement. Nah, acknowledgement-nya ada tabelnya, ada template-nya, nanti kita lihat. Mahasiswa bertanggung jawab ya. Jadi, walaupun AI bikin, kita nggak bisa, oh tuh AI yang bikin, bukan tanggung jawab saya gitu kan. Kan ada juga yang begitu ya. Itu salah AI-nya Pak. Saya kan cuma masukin AI gitu ya. Ada ya, banyak kasus seperti itu. Tapi tetap mahasiswa yang bertanggung jawab, verifying accuracy, relevance, tone, integrity of AI output ya. Jadi tidak bisa menggantikan accountability. Dan di encourage mahasiswa untuk ya ngobrol sama dosen gitu ya terkait apa sih yang boleh apa yang nggak boleh gitu ya. Plagiarism AI detectors. Nah ini khusus buat kelas kami ya. Bahwa kalau misalnya nanti dicek dengan AI detector ya, dia itu misalnya oh ini agak high gitu ya. Tapi verdict dari AI detectors alone gitu tidak merupakan bukti yang cukup untuk mengatakan dia melakukan plagiarisme gitu ya. Tapi melakukan plagiarisme check itu wajib gitu ya. AI detector itu eh, itu enggak ya. Ada di course ini. Kemudian responsible for research writing practice ini bab 2-nya ya, transparan tadi sesuai dengan aturan UI, kontribusinya harus original gitu ya. Makanya tadi dibatasin brainstorming sampai refining aja editing ya. Ini kan mata kuliah metodologi ya, berarti tugasnya itu nanti membuat proposal untuk tesis. Kemudian critical evaluation-nya ya, privasi datanya jangan sampai data-data ya bahan kuliah apa segala macam yang diproteksi oleh UI itu masuk ke dalam sistem AI. Ya. Dan kita memaintain rekodnya, prom yang dipakai apa ya. Jadi prom yang dipakai apa, outputnya apa. Karena nanti mau kita lakukan disclosure. Ya. Ini terkait penggunaan materi UI. Nah, ini eh, diambil ya 3 kolom ini stylenya dari National University of Singapore ya. Mereka juga menerapkan acknowledgement penggunaan AI usage. Jadi maksudnya tadi ini pakai toolnya apa? Ya, misalnya toolnya ChatGPT, kemudian inputnya apa ya? Misalnya tolong apa buatkan, etc. etc. gitu ya. Kemudian hasilnya apa dan bagaimana dia digunakan di tugas ya. Ya mungkin ada yang berpikir ya, aduh repot banget ya gitu ya. Nah ini repot memang ini. Jadi memang ini ya AI ini eh, kalau kita mau atur sejauh mana kita ngaturnya ya. Nah ini memang pertanyaan tapi mungkin bukan nanti mahasiswa yang jawab ya. Sekarang kan
forumnya buat mahasiswa untuk mengetahui do's and don'ts dulu nih. Tapi mengenai pengaturan, ya mungkin ini ranahnya institusi nanti ya. Nah, karena sudah ada acknowledgement ini, di lampiran A tadi acknowledgement template mahasiswa bisa pakai. Jadi ntar di tesisnya proposalnya taruh itu. Kemudian di penilaiannya dosen ya, at least tim dosen di kelas ini menilai ya. In addition to rubrik yang standar ya, rubrik standar metodologi kan proposal ada introduction-nya gitu, yang dalamnya ada problem statement, ada research question, kemudian ada lead review segala macam ya. Di luar itu ada rubrik tambahan gitu ya, yang isinya tuh beberapa kriteria sesuai dari pasal-pasal. Jadi transparansi, penggunaan AI-nya, original contribution, critical engagement, dan atribusinya. Jadi kalau misalnya dia transparan gitu ya, dia memberikan disclosure, toolnya apa, prompt-nya apa, output-nya apa, gitu ya. Nah ini exemplary, no penalty, ya. Tapi kalau dia nggak ada at the end of the other end of the spectrum ya, gitu ya, no disclosure, ya, despite evidence of AI involvement, gitu ya. Jadi kelihatan bau AI-nya kuat gitu ya, dan kita bisa baca ya. Jadi dosen-dosen kan ahli nih sekarang ya, karena dia sangat berpengalaman gitu, ada pattern matching-nya, ngelihat oh ini kayaknya tulisan AI gitu ya. Nah itu kita penalti 20% transparansi. Jadi kalau ada 5 bisa the whole thing get 0 gitu ya. Appropriate use of AI ini permitted use aja. Karena tadi udah itu kan permitted use-nya hanya sampai level 4 gitu, permitted use-nya. Tapi ada lagi mata kuliah yang benar-benar nggak boleh sama sekali. Ada yang misalnya apa namanya sangat-sangat liberal gitu ya. Original contribution ya, ada original writing-nya ya, yang bagian AI-nya benar-benar ditandain ya. Kemudian critical engagement dengan AI, jadi nggak nelan mentah-mentah, jadi dia olah lagi gitu kan. Dan ada citasinya ya. Nah ini exemplary yang paling bagus di sebelah kiri saya hijauin. Nah yang paling kanan yang unsatisfactory. Ini tadi udah plagiarism menurut Elsevier, saya skip. Jadi di PRUI 16 2005 tadi ya, uji kemiripan. Ya, selain tadi acknowledgement ada uji kemiripan juga ya. Jadi di kelas tersebut diwajibkan uji kemiripan ya, itu bisa di Perpus UI atau kami juga ada semacam library-nya di Salemba. Itu bisa di sana ya kalau di Perpus UI ngantri ya. Karena setiap perpustakaan fakultas ada langganannya. Jadi bisa cepat kalau. Nah, jadi mungkin bisa dipertimbangkan nggak beli di marketplace ya. Karena pengalaman saya ada pengalaman mahasiswa S3 saya dia nyangkut gitu beli di luar ya atau pakai punya orang lah prinsipnya ya. Jadi sebelum sidang prapromosi ya, wah ternyata artikelnya banyak plagiarismenya begitu. Dan diminta providernya yang dia beli di luar itu ya untuk ngebuang gitu. Ternyata dia juga akunnya itu akun ini ya. Akun untuk kayak ada level-levelnya kayak MLM-nya gitu bang kali ya. Jadi nggak bisa hapus dari source-nya. Karena bukan dia yang punya akunnya, dia sub itu ya. Kayak sublet gitu. Nah, akhirnya itu menunda dia ya dalam proses pendidikannya gitu. Jadi sebaiknya menggunakan resources dari UI. Jadi itu remind ya di akhir ini penggunaan AI untuk mendukung academic work ya, tidak menggantikan ya thinking kita ya, dan juga peran kita dan tanggung jawab kita gitu ya dalam proses akademik. Dan AI bisa membantu tapi tidak menggantikan ya, dan manusia harus memverifikasi at all times, sources-nya harus benar ya, real, data sensitif ya harus diproteksi, dan penggunaan AI harus diungkap gitu ya. Nah, mungkin demikian dulu ya, pengantar sedikit sebelum kita diskusi ya. Terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan ke Bu Tito. Terima kasih. Ya, terima kasih.